Hai semuanya, masih bareng gue Swanzone dan ini adalah tablet perdana dari Infinix yaitu Infinix Xpad. Tablet ini tuh menawarkan pengalaman gaming yang seru, kemudian entertainment yang menyenangkan dan belajar untuk di harga yang kompetitif. Nah, tablet ini tuh punya tagline-nya sangat menarik ya. Layar luas, push rank tanpa batas. Jadi Infinix ini tuh berkolaborasi dengan Garena ya untuk mengoptimalkan pengalaman bermain game khususnya di game Free Fire. Apa yang menarik dari tablet ini? Langsung aja mari kita bahas dan let's go. Seperti biasa ya John nih. Seperti biasa nih, di unboxing plus ini tuh ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kita bakalan cek slot SIM card-nya, apakah ada SIM card-nya atau bisa atau enggak gitu ya. Cek biometriknya, tes zoom meeting-nya, tes stylusnya juga, tes Antutu-nya, kemudian sensor box-nya juga, cek kualitas Netflix-nya juga, tes speaker-nya juga. Kita bakalan coba juga nih Volax AI, jadi dia tuh sudah ada AI asisten gitu lah ya. Kemudian ada juga nih multi device collaboration, kemudian tes kamera dan tes gamingnya. Untuk harganya nih ya, tersedia dua varian, ada yang Wi-Fi only dan ada juga yang Wi-Fi plus 4G. Dan tablet ini juga sudah menggunakan Android 14. Untuk Wi-Fi only ya, untuk varian 4128GB dijual dengan harga Rp1.899.000 dan untuk varian 4256GB dijual dengan harga Rp2.099.000. Keduanya tuh dijual di platform e-commerce dan offline mulai tanggal 28 Agustus 2024. Sementara nih untuk varian 4G LTE ini tuh akan diluncurkan dengan harga yang sama ya di awal September 2024 plus bakalan dapat bundling SIM card dari Telkomsel. Oke, langsung aja nih mari kita bahas untuk varian yang Wi-Fi only. Kita lihat ya. Ini adalah varian yang Wi-Fi only dan yang gua punya ini tuh dia tuh berapa ya? Berapa gigabyte? Kita lihat dulu. Oh, ini warna Titan Gold nih. Ini warna Titan Gold dan untuk variannya mana ya? Apakah ada di sini? Kalau gua nggak bisa menemukan variannya. Oh, ini 4256 GB. Asik, tampaknya seperti ini ya. Cakep banget ya. Kalau ngeliat dari boxnya, ini tablet bakalan cakep banget sih. Ini untuk detail-detail speknya teman-teman ya, bisa di pause dulu buat ngelihat detailnya. Oke. Nah, sekarang mari kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Oke, ini adalah tabletnya. Kita singkirkan dulu aja. Di dalamnya ada apa aja? Oke, ada buku panduan, kartu garansi lengkap, kemudian ada juga nih SIM ejectornya. Oke, kelihatan. Tuh ada SIM ejector kayak begini, SIM ejectornya bentuknya ya. Terus ada kabel USB Type-C, Type A to Type-C. Dan ada ini nih, kepala charger. Kita lihat ya, kepala chargernya ini tuh ini 18 watt teman-teman ya. Ini di 18 watt. Sementara nih untuk baterainya sendiri, tadi udah kita lihat ya di belakangnya. Baterainya ini tuh gua pastiin dulu ya, takut lupa gua nih. Mana baterainya? Baterainya ini tuh di 7000 mAh dan ngecasnya ini tuh di 18 watt. Oke, not bad ya teman-teman ya. Daripada 10 watt gitu ya. Ini udah 18 watt. Sekarang mari kita buka aja untuk tabletnya. Cakep asli teman-teman. Ini bagus banget. Dan jujur pertama megang aja ini gue langsung berasa ini tuh tablet bener-bener berasa apa ya, solid banget ya. Ini padahal harganya cuma 1 jutaan, tapi ini udah berasa solid banget teman-teman. Parah, ini udah enak banget ya. Ini kenapa susah banget bukanya. Oke, jadi tablet ini tuh jujur gue suka banget ya. Ini tuh standar desain tablet yang serba flat dengan materialnya ini tuh, material back covernya ini tuh dari aluminium yang punya dua desain seperti ini teman-teman. Lihat ya, ininya tuh kayak gini, sementara yang atasnya tuh agak apa ya, kayak ada meteor-meteor melingkar gitu ya, kayak begini ya. Pinggirannya ini tuh mengotak ya teman-teman, ini mengotak ya, bisa dilihat ya. Ngasih kesan kalau tablet ini tuh punya build quality yang sangat solid. Punya dimensi yang cukup lebar dengan ketebalannya itu di 7,58 mm. Ada 3 varian warna teman-teman, ada Titan Gold, Stellar Grey, dan Frost Blue. Kalau secara horizontal nih teman-teman ya, secara horizontal nih kayak gini ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada slot SIM-nya, atau yang mungkin lebih tepatnya ini karena buat ini ya, buat apa namanya, buat Wi-Fi only, otomatis ini tuh untuk micro SD ya teman-teman. Ini untuk micro SD. Sorry ya teman-teman, ini susah fokus. Nah, 2 buah mikrofon, kelihatan.
Oke. Kemudian di sini ada volume rocker dan ini adalah tombol power. Di samping kirinya ini tuh ada lubang speaker yang mana dia sudah punya 4 lubang speaker. Di sini di sini 2 dan di sini juga 2 ya. Di bagian bawahnya polos gak ada apa-apa dan di samping kanannya ini ada 2 buah lubang speaker, ada port jack audio dan ini ada port type C. Nah, anehnya nih, port jack audio ini tuh bisa lihat teman-teman kayak nggak presisi gitu ya. Iya nggak sih? Kayak lebih nempel ke bawah sini nih, nggak presisi ya. Ya, tapi overall nggak masalah sih ya teman-teman. Oke, jadi gini teman-teman ya, untuk slot micro SD-nya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kurang 256 GB, bisa ditambah dengan micro SD. Nah, sekarang kita nyalakan dulu sebelum kita tes Antutu speaker dan gaming ataupun kameranya. Baik, sekarang mari kita coba untuk mendengarkan suara dari speaker Infinix Expert. Let's start with a giant fireball. Oke, begitu ya teman-teman untuk kualitasnya. Monggo nih ditulis kolom komentar gimana pendapat dari teman-teman untuk kualitas speaker dari Infinix Expert ini. Baik, sekarang kita lanjut untuk biometriknya. Jadi ternyata pas gua cek tidak ada untuk fingerprint ataupun face unlock ya untuk biometriknya. Jadi yang adanya ini tuh cuman pin, kemudian ini teman-teman bisa lihat ya. Nih, bisa pin, bisa pattern, bisa password, bisa swipe. Jadi nggak ada biometrik untuk fingerprint ataupun face unlock di tabletnya ini. Kemudian nih untuk di layarnya sendiri ya. Jadi dia tuh berukuran 11 inci IPS Full HD Plus dan sudah 90 Hz. Dan maksimum brightness-nya ini tuh di 440 nits. Untuk nonton Netflix ini udah aman banget ya, udah wideband L1 yang artinya bisa nonton Netflix di kualitas high definition secara streaming. Sekarang mari kita coba nih untuk Zoom meetingnya ya. Nah, ternyata untuk Zoom meetingnya sendiri nih tidak ada fitur background blur ya. Mungkin ini belum support, tapi untuk kualitas kameranya menurut gue ini udah cukup oke ya. Jadi kalian bisa Zoom meeting menggunakan tablet ini tentunya dengan cara digunakan secara horizontal. Ini udah oke banget ya teman-teman. Dipakai buat main game, dipakai buat belajar, dipakai buat video call, ini udah sangat mumpuni banget. Kemudian mari kita coba menggunakan stylus di Infinix Expert ini ya. Dan yang gua pakai ini stylus dari Mixio. Ini harganya terjangkau ya, karena adanya ya cuma ini aja. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja, oke? Kita pencet dulu, nyalakan dulu, dan sekarang kita coba. Oke, bisa ya teman-teman ya, tuh. Walaupun memang berasa nggak begitu responsif banget, tapi at least bisa lah ya. Nah, oh kalau segitu ternyata. Oh kalau menu di sini, oke, lancar sih sebenarnya, cukup lancar ya. Nah biar enaknya mungkin kita langsung aja coba di sketchbook ya teman-teman. Kita coba bikin yang baru, oke. Ini kita coba menggunakan garis dulu ya tuh. Ini berasa banget delaynya teman-teman, kelihatan nggak sih? Delaynya berasa banget. Dan ini bener-bener harus ditekan ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma bisa gitu doang tuh, nggak bisa tuh. Tuh ini bener-bener kayak gini teman-teman ya. Ini udah sangat terasa banget delaynya. Cuman at least kita sudah bisa menggunakan stylus di tablet ini ya. Cuman gua nggak tahu nih kalau misalnya stylusnya bagus, mungkin hasilnya juga beda ya teman-teman. Tapi gua nggak merekomendasikan ketika kalian memang pekerjaannya tuh melukis gitu ya di tablet. Gua nggak merekomendasikan menggunakan stylus ini ya. Gua nggak tahu nih, ini nggak tahu stylusnya yang kurang bagus atau memang si tabletnya yang nggak begitu support menggunakan stylus gitu ya teman-teman. Harap dimaklum nih ya tuh. Berasa banget sih, ini nggak enak banget sih kalau dipakai ngegambar ya. Tuh. Berikutnya yang gue suka dari tablet ini yaitu dia sudah punya fitur yang namanya Volax AI. Nih ini ya, Smart Voice Assistant. Cuma pas gua cek memang belum bisa bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Nih kita cek ya. Volax Voice-nya ini tuh belum bisa bahasa Indonesia. Jadi masih bisa bahasa Inggris, Prancis, tuh Arab juga udah bisa, tapi bahasa Indonesia masih belum bisa. Dan untuk menggunakannya tuh kita bisa tinggal mengucapkan aja Hi Volax. Hi Volax. How can I help you? Turn on dark mode. Langsung jadi dark mode. Hi Volax. I am listening. Turn off dark mode.
Langsung jadi kembali lagi ya, ini bukan dark mode. Hi Volax, How can I help? open YouTube. Open YouTube. Oke, dia bisa langsung buka aplikasi ya, cakep juga ya. Berikutnya nih teman-teman ya, ada juga yang menarik banget yaitu multi-device connection teman-teman. Jadi ini adalah multi-device collaboration. Cuman kita nggak bisa ini ya, nggak bisa mendemokannya karena ya nggak ada device-nya lagi. Tapi intinya tinggal buka ini aja, nanti ada tuh device control, kemudian transfer instan kayak gini nih. Bukan device control, bukan ya. Ini nih, instant transfer ya teman-teman. Nah ini nih. Nanti kita bisa collaboration gitulah beberapa device ya, multi device. Cuman ini nggak bisa dipraktekin karena gue juga nggak ada device-nya lagi ya. Oke. Sekarang mari kita coba untuk tes ini GPS-nya, maps-nya ya. Apakah berjalan dengan sangat baik maps-nya? Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, oke, kita udah kasih permission-nya. Wah, cakep juga nih teman-teman ya. Tuh, di sini langsung ada Gadget Zone Office. Oke, misalnya kita mau direction ke Botani misalnya ya, Botani Square. Oke, directionnya tuh, sip. Berarti ini udah aman ya teman-teman ya untuk petanya. Jadi kalau misalnya kalian mau jadikan head unit gitu ya, ini tablet dijadiin head unit di mobil buat buka peta lebih luas, ini udah bisa. Nah, sekarang mari kita lihat untuk kameranya sendiri teman-teman ya. Aduh, ini tuh gampang kotor ya teman-teman ya tuh, karena tangan gue tuh basah jadi ini gampang kotor. Jadi pastikan teman-teman beli casingnya aja supaya nggak gampang kotor. Jujur gue tuh sangat amat suka banget teman-teman sama kameranya ini ya. BAM kameranya gue suka, desainnya tuh gue suka banget, terlihat sangat mewah ya. Jadi kamera belakangnya ini tuh 8 megapiksel dan LED flash. Kemudian kamera depannya juga 8 megapiksel teman-teman, yang sudah ada di samping kanannya ya kalau kita secara vertikal, tapi kalau secara horizontal memang ada di depannya. Nah, sekarang mari kita coba untuk cek menu kameranya. Ada time lapse, ada video, ada AI cam, bisa 2 kali zoom, bisa sampai 4 kali zoom, ada beauty, ada portrait, ada panorama. Segitu aja cukup ya teman-teman ya, karena memang kalau tab itu kan kamera tuh kurang dimaksimalin ya. Oke, kita lihat untuk pengaturan videonya teman-teman, lihat sendiri boleh. Mana videonya? Masuk ke video, kemudian nah ini teman-teman ya. Ternyata bisa di 2K loh teman-teman. Kelihatan? Untuk perekaman videonya ini tuh bisa di 2K 30 frame per second atau 1080 30 fps atau 720 30 fps. Berarti memang belum bisa 60 fps ya, tapi at least udah 2K 30 frame per second. Coba kita lihat untuk kamera depannya. Kamera depannya juga sama teman-teman, bisa di 2K di 30 frame per second. Cakep banget, kamera depan dan kamera belakang sama kualitasnya ya teman-teman. Nah, berikut adalah hasil kamera dari Infinix X-Pad. Oke, ini kamera depannya dari Infinix X-Pad ya, di kualitas 2K 30 frame per second. Jadi enaknya kamera depan ataupun kamera belakang, keduanya ini tuh bisa merekam di 2K 30 frame per second. Masih belum bisa 60 frame per second ya, tapi at least di harga tablet yang 1 jutaan, ini mantep banget sih. Kualitasnya udah 2K di 30 frame per second. Nah, sementara kalau ini di 1080 pixel di 30 frame per second. Lagi ada yang ini nih. Lagi ada yang musuhnya para konten kreator ya. Suara keramik. Suara apa gitu. Oke. Sementara ini untuk di kualitas 2K kamera belakang ya, 2K 30 frame per second kamera belakang. Ini bisa kita zoom 2 kali zoom, terus 4 kali zoom juga bisa teman-teman ya. Ini di 2K 30 frame per second. Beginilah suaranya teman-teman.
Tuh, lihat ya. Let's go. Nah, kalau ini tuh di 1080 pixel di 30 frame per second. Tuh. Teman-teman ya, begini hasilnya. Ini handheld. Gua pegang aja kayak begini, kayak biasa aja ya. Begini hasilnya. Oke, baik. Sekarang mari kita coba untuk bahas performa dari tablet ini ya. Jadi tablet ini tuh menggunakan Helio G99, RAM-nya ini tuh 4 GB, ROM-nya ini tuh 256 GB, bisa micro SD up to 1 TB, baterainya ini tuh 7000 mAh dengan pengisiannya ini tuh 18 watt, dan yang gue punya ini tuh Wi-Fi only, sudah bisa OTG juga dan sudah menggunakan Android 14. Nah, pas gue coba untuk skor Antutunya ya seperti biasa ya, ini tuh Helio G99, suka banget gue, tablet harga 1 jutaan tapi skor Antutunya di 400 ribuan, cakep banget. Ini juga sudah ada sensor gyroscope-nya, tapi memang masih virtual, tapi ya at least ya 1 jutaan gitu ya, nggak apa-apa lah ya, virtual juga, yang penting ada sensor gyroscope-nya. Nah, sekarang mari kita coba nih untuk bermain game Free Fire terlebih dahulu. Sekarang mari kita coba cek untuk settingan grafis di Free Fire ya teman-teman. Nah, untuk settingannya itu udah rata kanan semua ya, udah oke banget teman-teman. Dan seperti biasa sebelum mainnya biasanya gue atur dulu di Xbox-nya. Kita jangan lupa nih ubah ke settingan performance mode ya, biar mendapatkan performa yang maksimal. Bisa juga screen record, screenshot, hide notification juga udah bisa, kemudian graphic enhancement juga udah bisa ya. Misalnya mau di realistik juga udah bisa banget, tinggal teman-teman sesuaikan saja. Di sini ada banyak banget teman-teman ya untuk fiturnya, diulik saja di Xboost. Oke. Sekarang mari kita coba. Jujur gua tuh nggak jago main game, apalagi game Free Fire ya teman-teman ya. Jadi harap maklum. Oke teman-teman, sekarang mari kita coba ya untuk main gamenya ya. Harap dimaklum ya, gue nggak jago teman-teman, dan kurang ngerti juga gue main Free Fire kayak gimana. Tapi yang gue rasain ini sebagai orang awam main game Free Fire di tablet ini ya, di Infinix Xpad ini, jujur ini enak parah sih, asli beneran. Responsif banget gitu kan, tuh parah banget, ini enak banget tuh, ngegerakinnya juga udah bagus banget teman-teman tuh. Kita masuk sini dulu ya. Nah, tuh lihat teman-teman. Nah, apa nih? Gimana nih? Harusnya nyari musuh dulu ya. Di mana sih ada musuhnya ini? Tapi untuk tuh ngegerakin-gerakinnya udah enak juga. Mungkin karena layarnya juga 90 Hz, touch sampling rate-nya juga udah kenceng, udah tinggi ya. Jadi ya respon di layarnya juga menurut gue ini sudah sangat enak banget. Udah sangat nyaman banget untuk digunakan bermain game. Mana ini mana? Oh, itu ternyata nih. Tuh, oke gitu. Oke. Ternyata seperti itu ya teman-teman ya. Ya kalau untuk digunakan main Free Fire sih menurut gue ini udah sangat amat enak banget sih. Untuk di Mobile Legends, mari kita lihat settingannya. Ini ternyata bisa di frame rate-nya ini tuh untuk super, dan grafisnya itu bisa di ultra. Sekarang mari kita coba main gamenya ya. Seperti biasa gue nggak jago main game sama sekali, tapi at least teman-teman bisa lihat sendiri. Asli ini tuh nyaman banget main game di tabletnya ini. Sentuhan jari ke layar udah responsif banget, dan performanya juga untuk di harga segini udah oke banget teman-teman ya. Helio G99. Ini grafisnya juga udah bagus banget, tapi kalau misalnya kalian pengen bener-bener responnya tuh lancar banget, push rate-nya lama banget, monggo di grafisnya disesuaikan aja. Tapi ini baterainya 7000 mAh, ini harusnya bisa bertahan lama sih ya. Dengan layar yang luas, push rate-nya juga udah tanpa batas banget gitu kan. Layar luas, push rate tanpa batas, wah sesuai banget nih sama slogan HP ini. Wah enak banget sih. Aduh, cuman gue tuh nggak ngerti main ini tuh. Jadi bisa lebih melihat petanya juga, bisa lebih melihat, bisa lebih luas gitu ya melihat petanya, jadi lebih leluasa. Mungkin beginilah enak main di tablet. Cuman kalau gua sendiri jujur agak apa ya, bobotnya kan agak beda dengan HP ya, jadi kayaknya gua bakalan cepet pegel sih, gitu aja. Oke, baik, kesimpulannya menurut gua tab ini tuh sangat menarik banget buat kalian beli ya, karena di harganya ini tuh yang harganya 1,8 jutaan, kita bisa dapat tablet yang ukurannya tuh gede ya, 11 inci, layarnya udah IPS Full HD+, 90 Hz,
Baterainya juga gede, ngecasnya 18 watt, storage-nya lega di 256 GB, dan pastinya yang gue suka, dia sudah menggunakan Helio G99. Chipset sejuta umat untuk performa dengan harga terjangkau. Mantap banget ya ini ya. Nah, buruan nih, yang mau beli tablet ini, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Dan apa nih yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli tablet ini? Yang gue aneh tuh, biasanya tablet itu kan seringnya tuh ditujukan untuk anak-anak lah ya, kids mode dan lain-lain. Nah, ini tuh nggak ada teman-teman, karena dia tuh udah menggunakan UI-nya tuh kayak Android stock gitu ya. Ini nggak ada kids mode-nya teman-teman, lihat deh. Ini sorry ya, tangan gue basah nih, nggak apa-apa ya. Ini tuh nggak ada kids mode-nya sama sekali teman-teman. Ini tuh bener-bener memang tablet gaming gini ya. Tapi kadang-kadang gue jadi mikir tuh kayak gini loh, emang ada ya orang yang main game di tablet 11 inci kayak begini gitu, emang ada ya? Tolong dong tulis kolom komentar ya teman-teman ya, langsung aja tulis di kolom komentar. Selebihnya jujur gue sangat amat suka sama tablet ini. Langsung aja cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Thank you.